Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Selasa 25 Maret 2025. Pagi ini kita akan membaca Mazmur 32, ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa kami dalam Kristus Yesus, Bapa yang murah hati senantiasa bersama dengan kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami percaya kami ada sebagaimana adanya karena kemurahan-Mu. Perkenankan bagi kami untuk datang membawa seantero kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan di pagi ini. Sehingga dengan demikian Bapa, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami, untuk hari ini, kami sungguh berada dalam kendali Tuhan. Kami rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu, dan kami telah mempersiapkan melalui Mazmur 32. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami sungguh menghayati, memaknai, dan memberlakukan setiap perkataan Tuhan bagi kami. Ampuni dosa kami. Berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin, firman Tuhan. Menjadi gereja yang menyuarakan pengampunan. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, hari ini Gereja Toraja merayakan ulang tahun yang ke-78. Sebagai persekutuan yang melembaga, Gereja Toraja selalu melihat diri sebagai yang ditebus dan yang dikuduskan oleh Tuhan, untuk menyuarakan pembebasan dan pembaruan di tengah-tengah dunia. Dalam pengutusan tersebut, Gereja Toraja memaknai kehadirannya di dunia sebagai pembawa damai sejahtera. Tentu ada banyak jalan untuk mewujudkan damai sejahtera. Salah satu jalan damai sejahtera yang dimandatkan Tuhan kepada gerejanya adalah menyerukan pengampunan yang menuntun kepada pertobatan. Pembebasan dan pembaruan merupakan kebutuhan dasar dari dunia yang dirundung dosa. Pemazmur menggambarkan kondisi manusia
yang berdosa dengan ungkapan yang sangat memprihatinkan. Dosa membuat manusia sangat menderita karena hidup dalam rasa malu dan tertekan. Adakah harapan bagi pendosa? Pemazmur memperkenalkan bahwa harapan tersebut ada dalam diri Allah yang penuh cinta kasih. Dalam kasih-Nya, Allah berkenan mengampuni pelanggaran dan menutupi dosa. Kata menutupi dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata kasah, mengingatkan kita kepada tindakan Allah menutupi rasa malu Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, menutupi dosa tidak pernah berarti pembiaran, melainkan wujud nyata dari keluasan kasih Allah. Kasih ini pula yang menuntun setiap pendosa untuk bertobat dan bersuka cita dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, gereja Toraja adalah alat di tangan Tuhan untuk menyuarakan cintanya bagi dunia. Gereja Toraja ada bagi dunia, untuk dunia, tetapi harus berbeda dengan dunia. Jika dosa menjadikan dunia sebagai tempat mengerikan, maka dalam semangat pembebasan dan pembaruan, gereja Toraja dikuduskan oleh Allah untuk menjadikan dunia sebagai tempat menikmati kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Adalah sukacita yang besar yang kami alami di tengah-tengah persekutuan kami, gereja Tuhan, Gereja Toraja. Oleh karena hari ini, hari yang bersejarah, di mana kami sungguh-sungguh diutus Tuhan sebagai sebuah lembaga sepanjang tahun, yaitu ke-78. Kami percaya Tuhan, bahwa gereja Toraja berdiri di atas pengakuan iman. Karena itu alam maut pun tidak akan menyentuhnya. Demikian iman kami. Karena itu kami percaya dalam kuasa Roh Kudus kami tetap dipelihara, dan gereja Toraja akan semakin mengembangkan tangan, kaki untuk menjadi saluran berkat. Kami percaya dalam nama Tuhan semuanya akan berjalan. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami hari ini. Tuhan memberkati kami dan menyertai kami dalam segala tanggung jawab kami. Pekerjaan dan pelayanan kami akan kami mulai. Dalam kasih-Mu Tuhan, mampukan kami untuk memuliakan Engkau, menjalani kehendak-Mu di dalam setiap kesibukan aktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati kami, baik kami berada dalam rumah maupun ketika kami berada di luar rumah kami. Begitu banyak anggota jemaat-Mu Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, ada pula yang berduka cita. Tetapi kami percaya Bapa, kasih-Mu akan tetap menguatkan kami sekalian. Kami berdoa bukan hanya untuk anggota jemaat di Tamalan Rea, tetapi bagi semua yang boleh menikmati dan terberkati melalui siaran ini atau renungan pagi ini. Diberkatilah seluruh umat-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan syukur kami dan permohonan ini kepadamu. Semuanya kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera.